Hai guys, balik lagi sama gue Kria Zova. Hai, semoga kalian baik-baik saja, sehat-sehat semua, bebas COVID dan lain-lainnya. Oke, kali ini gue ingin bahas tentang empati, ya kan? Seperti yang gue cuap-cuapin di blog gue, empati apa sih itu empati? Empati itu adalah kemampuan kita untuk memahami perasaan orang lain sebagaimana perasaan itu dirasakan oleh si pemiliknya, gitu kan, oleh si orang yang merasakan itu. Nah, misalnya tapi lo juga nggak sebatas untuk sekedar kasihan sama dia, nggak, tapi lo ada keinginan untuk membantu dia, tergerak untuk membantu dia, apapun yang bisa lo lakukan gitu kan. Misalnya katakanlah ada teman lo berduka nih, sedang berduka, atau mungkin lagi ada anggota keluarganya yang sakit, dirawat di rumah sakit gitu kan. Terus sementara lo tuh lagi dalam keadaan seneng, misalnya lo baru dapet katakanlah ranking 1 gitu kan, atau ranking 10 atau ranking berapapun lah ya kan, yang sebenarnya tadinya lo kira lo nggak bakal dapet itu gitu kan. Lo seneng banget gitu. Ternyata begitu lo tahu temen lo lagi sedih, lo tuh kayak menahan diri untuk menyampaikan itu gitu kan. Itu empati tuh namanya. Lo menjaga perasaan temen lo. Mungkin temen lo juga gak keberatan ya, bukan tipe orang yang perasa banget atau gimana. Lo kok gak sensitif banget sih sama gue lagi sedih, terus lo kayak berbagi berita yang menyenangkan buat lo tapi nggak buat gue, gitu-gitu lah ya kan. Misalnya itu sesederhana itu empati itu adalah ketika lo tahu kondisi teman lo yang lagi sedih, lo tuh duduk nemenin dia. Lo nemenin aja tuh lo udah menunjukkan empati ke dia. Lo nggak usah cerita apapun tentang hari-hari lo, tentang kebahagiaan lo hari itu. Ya udah, lo duduk aja, lo temenin dia. Lo katakanlah lo punya minum atau punya makanan cemilan, lo kasih ke dia gitu. Apa yang lo punya lo kasih ke dia, maksudnya lo juga punya gitu kan, lo juga menggunakan itu. Lo juga misalnya lo punya botol lah ya, botol minum yang mineral, terus lo punya 2 nih, ya udah lo satu buat lo, satu lagi buat temen lo yang lagi sedih gitu kan. Siapa tahu dia lagi aus ya kan, dia pusing mikirin keluarganya atau gimana gitu. Ya udah, cukup dengan hal itu aja. Empati itu nggak usah repot, nggak usah kayak harus kasih apalah yang mahal-mahal atau mewah-mewah, enggak gitu loh. Intinya empati adalah kita menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya ikut merasakan apa yang dia rasakan dan ingin membantu sebisa kita gitu loh. Kita nggak maksain diri gitu, karena kalau maksain diri nanti jatuhnya jadi people pleasing atau mencoba menyenangkan hati orang lain ya kan. Nah, hmm, empati ini penting ternyata ya. Kalau mau kesehatan mental kita terjamin, kita perlu memprioritaskan empati kepada diri sendiri dan orang lain. Ya, ada simpati, ada empati. Simpati ini cuma sekedar kasihan aja. Oh iya, saya turut berduka cita ya, gitu-gitu. Tapi kita nggak ada tindakan atau apapun, katakanlah untuk ngejak orang lain patungan misalnya untuk menyumbang ke teman kita yang lagi bersedih nih, yang lagi berduka. Sekiranya dia lagi butuh uang untuk bantu membayar biaya penginapan anggota keluarganya misalnya, karena katakanlah keluarganya itu dari golongan menengah ke bawah ya kan, dananya nggak cukup, mungkin dari iuran yang ditanggung sama katakanlah BPJS atau yang lainnya mungkin nggak cukup atau gimana, perawatannya membutuhkan waktu yang lebih lama dan lain-lain. Jadi atau mungkin biaya mereka yang nungguin gitu kan, yang nungguin pasien ini gitu, itu perlu dibantu. Nah, itu empati itu gitu. Jadi nggak cuman sekedar kata-kata duka, kata-kata ikut berduka, tapi juga tindakan ya. Nggak usah nggak usah yang berat-berat, cukup doain aja. Doain itu juga tindakan kan. Doain, semangatin temen lo gitu kan. Kalau misalnya dia
Kalau misalnya dia lagi nggak bisa ngerjain tugas atau PR, lo kasih rangkuman lo gitu, lo kasih pinjam lah, kasih ini rangkuman, lo nggak usah masuk besok, lo istirahat aja, lo nungguin keluarga lo sampai mereka sembuh ya kan, ini catatannya gue catat, nanti gue kasih fotokopiannya atau gue catetin lah buat lo gitu kan. Nah itu hal-hal yang kayak gitu, itu sebenarnya simpel sederhana banget ya kan, nggak keluar uang gitu kan, tapi emang keluar tenaga ya, nulis itu kan keluar tenaga kalau kita bikin catatan untuk teman gitu kan, atau kita fotokopi kita juga ngeluarin uang untuk fotokopi itu gitu. Tapi ya itu empati itu berarti ada tindakan lebih daripada sekedar kata-kata. Empati ini adalah kemampuan kita merasakan penderitaan dan kesulitan hidup orang lain ya. Misalnya kalau orang bahagia kan ya kita juga ikut berempati gitu. Kalau misalnya, nah ini pentingnya empati itu adalah ketika orang bahagia kita ikut bahagia, bukan sebaliknya, bukan iri gitu. Kalau kita iri kita jadi narsisistik, kita iri, kita dengki. Oke, kita di depan dia senyum-senyum nih, kita dukung, iyalah gue ikut bahagia buat lo gini-gini, tapi ternyata di dalam hati kita tuh ngerasa, kok dia sih yang katakanlah, kok dia sih yang jadi juara, kok dia sih yang dapat hadiah ini, kok bukan gue sih, gini. Tapi kita senyum di depan dia, men. Terus gue tuh apa ya namanya, gue suka mempertanyakan nih orang-orang seperti ini, gue bingung. Jadi intinya ketika orang bahagia kita juga bahagia, itu empati. Kita nggak ada rasa iri dan dengki, kebahagiaan mereka kebahagiaan kita juga gitu. Kalau misalnya orang sedih, kita juga sedih, tapi apa ya namanya, untuk empati kita menunjukkan sesuatu, kita melakukan sesuatu untuk mereka, untuk dia atau siapapun gitu. Untuk menghibur, untuk nemenin aja ya, nemenin dan mendengarkan keluh kesahnya dia tuh apa gitu. Terus kita mencoba memahami, dan kalau bisa, kalau mereka butuh solusi, kita bantu kasih solusinya menurut perspektif kita ya. Untungnya sih kayak gue nih INFJ, perspektifnya mungkin berbeda banget sama perspektif orang lain deh. Jadi kayak ada ide yang mungkin untuk orang-orang logis itu nggak penting gitu kan, ini apaan sih gitu kan. Terus kalau orang-orang feeling, orang-orang yang perasa, yang seperti INFJ juga, mereka akan merasa kayak terhibur gitu. Oh iya ya, kayak bebannya tuh hilang gitu. Nah itu empati itu adalah meringankan beban orang lain gitu. Walaupun tentu ada batasannya ya, jangan sampai semua beban orang kita yang tanggung, karena empati berlebihan yang sampai melupakan kesejahteraan dan kesehatan mental kita, itu juga berbahaya buat kedepannya, buat kita sendiri gitu. Karena kita akan menanggung semua lelahnya orang, lahir dan batinnya orang, lelah lahir dan batinnya orang lain, yang sebenarnya kita nggak perlu menanggung itu. Kalau kita tanggung semuanya, semua beban orang lain gitu, itu akan capek sendiri kitanya, kita nggak akan maju, kita nggak akan bisa mencapai mimpi kita. Nah ini yang menjadi masalah buat orang-orang yang empatinya besar. Kita tuh terlalu kasihan sama orang ya kan, terlalu apa ya namanya, terlalu dermawan akhirnya, tapi kita lupa bahwa ada hak kita juga gitu lah. Nggak semuanya kita berikan ke orang gitu, karena itu nggak sehat. Kita berikan 50-50 katakanlah gitu ya kan, pokoknya adalah jatah kita gitu. Terserah mau berapa bagaimana, cuman yang ideal adalah 50-50. Misalnya katakanlah ada uang 100.000 nih, kamu mau sedekah nih, lo mau sedekah ke temen lo, bantuin dia biayain apa sih apa namanya ya, untuk makanan yang nungguin anggota keluarganya yang lagi sakit gitu kan, siapapun ya anggota keluarga yang lain. Terus atau mungkin kasih ongkos atau apa, misalnya udah ada 100.000 nih. Terus kalau lo empatinya bagus dengan batasan sehat, lo akan menyumbangkan idealnya 50.000 ke dia, 50.000 lagi untuk lo, katakanlah untuk ongkos lo pulang, untuk lo jajan, untuk lo tabungan lo gitu kan. Lo harus memikirkan diri lo juga, jangan sampai lo memikirkan diri orang lain terus gitu kan. Itu kuncinya di situ, batasan sehat itu. Nah batasan sehat di dalam empati juga seperti itu ya, yang sudah gue jelasin, bahwa
remnya. Empati itu ada remnya, harus ada rem ya. Jadi kalau mau nolong, tolonglah ketika kita sudah ada dalam kecukupan, sudah merasa cukup, sudah terpenuhi kebutuhan kita gitu ya. Sisanya, kelebihannya kasih bantuan ke orang lain gitu ya. Jadi pikirin diri sendiri dulu, baru orang lain. Sama seperti di pesawat ya kan, itu masker oksigennya itu kalau dalam keadaan darurat, penerbangan darurat ya, mungkin ada cuaca buruk atau apa, itu turun, peraturannya apa? Jangan dikasih ke penumpang sebelahnya, tapi pakai untuk diri sendiri dulu. Nanti dihirup, kalau misalnya apa-apa udah cukup nih, udah bisa, baru ke penumpang sebelahnya misalnya. Tapi rata-rata kan emang harus diri sendiri dulu gitu ya. Intinya diri sendiri dulu diutamakan. Bukan dalam arti egois ya, tapi dalam artian ketika kita baru bisa menolong orang lain ketika kita bisa menolong diri sendiri gitu ya. Oke, itu ya empati ya. Jadi apalagi ya seputar empati, silakan lah kalau kalian mau kasih masukan, contoh kasus, dan kalian merasa perlu untuk tahu solusinya kira-kira gimana sih, perspektif gue tuh seperti apa sih gitu kan. Perspektif kalian seperti apa, silakan bilang. Nggak apa-apa, saling ini aja, saling bertukar pikiran gitu kan. Nanti gue ikut nimbrung atau nanti gue bahas lah di beberapa video berikutnya, dan kita bisa jadikan itu contoh kasus yang penting untuk dibahas di YouTube gue gitu kan. Empati ya, apalagi ya soal empati ya, banyak sih. Nggak semua orang punya empati sih. Maksudnya ada empati ada dua jenis empati yang logis sama empati yang empatis, bener-bener empati banget. Empati logis ini ya apa ya namanya ya kita membantu, ya udah membantu sekali udah selesai, lepas gitu kan, kita nggak mau tahu lagi lah urusan orang lain itu gitu. Kalau itu bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk orang-orang tipe logis. Nah kalau empati yang empatis ini benar-benar kayak fokusnya ke orang-orang yang memang butuh bantuan gitu. Jadi mereka nggak cuman bantu sekali dua kali, tapi bantunya terus menerus. Siapa lagi nih yang bisa gue bantu, siapa lagi gitu kan, kayak gitu. Nah ini empati yang empatis banget ini, yang bener-bener apa ya, peduli lah ya, peduli. Jadi gue harap semoga nih kedepannya nih ya, kalian sudah bisa punya empati yang sehat untuk diri sendiri dulu ya. Untuk diri sendiri dulu, jangan memaksakan diri untuk menolong orang lain sementara diri lo sendiri yang mestinya ditolong malah keteteran gitu kan. Jangan, karena lo nggak akan bahagia kalau kayak gitu. Lo bakalan kayak nggak ikhlas gitu lah lama-lama. Ya, dan juga nggak bagus buat kesehatan lo gitu, kesehatan lahir dan batin ya, fisik dan mental. Nah empati ini bisa diasah ya, bisa terutama diajarin ke anak kecil ya, adik-adik kita lah ya, yang masih balita, itu ajarin empati ya, ajarin empati. Mungkin kita kasih mereka uang jajan, terus nanti kita bilang sama dia, kakak ini uang jajan mau beli es krim atau mau sebagiannya boleh nggak kamu sedekah ke katakanlah pengemis di situ gitu kan, atau siapapun ya yang kira-kira penjual, yang kamu kasih tips lah, kamu kasih sumbangan ke mereka gitu kan, kasih sumbangan ke mereka. Kalau misalnya anaknya baik ya, dia akan nurut, ya udah nanti dia beli es krim, terus nanti beli es krimnya nggak cuma buat dia, tapi buat satu lagi buat si yang mau dia sedekahin gitu misalnya. Nah itu tuh juga bagus tuh untuk latihan empati, menanamkan empati, menumbuhkan empati. Karena apa ya namanya, karena kita kalau pada cuek semua, seperti gue sempat ngalamin sih, gue masa-masa gue nggak penuh dengan empati itu pernah ada gitu, karena gue cuek, karena ada hal-hal tertentu yang gue nggak setuju ya kan, terus kadang gue dingin gitu. Nah sebenarnya ya ini penting empati. Jadi apapun keadaannya, cobalah kalau lo mampu, kalau lo sanggup lahir dan batin, bantu ya, bantu, dukung, motivasi orang, temenin orang lain yang kira-kira membutuhkan. Karena biasanya ini juga dari latar belakang masa kecil juga ya, mungkin pernah diabaikan atau apa karena nggak ada yang nolong lo gitu kan, jadi akhirnya lo kayak tergerak untuk bantu orang gitu kan. Itu jadi ya itu silakan
empati itu ya. Sampai jumpa.